Shalom seluruh saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini buat kebaikan dan kasih setianya bagi kita. Dan itulah sebabnya marilah kita mengambil waktu sejenak mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Karena itu kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 183, Bila Roh Kudus diami hati. Nomor 183, girang dan gemar, suka dan senang, dan selanjutnya. Girang dan gemar, suka dan senang, limpahlah di hatiku. Tidaklah yang lain jiwaku kenang, hanyalah anugerah-Mu. Itulah kerja Tuhan Roh Kudus yang tetap menghiburkan. Ia jugalah pimpin aku terus di segenap kehidupan. Baik, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami datang persembahkan kepada-Mu saat ini Bapa, atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami. Teristimewa pada saat ini kami siap untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sentuhlah kami saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Pertama Korintus pasal 6 ayat 20. Pertama Korintus pasal 6 ayat 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, melalui bacaan firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, ialah posisi kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang posisi kita di hadapan Allah, ini tidaklah menunjuk kepada tempat, atau ini tidaklah menunjuk kepada jabatan atau kedudukan di dalam diri kita. Tetapi ini menunjuk kepada kualitas hidup. Ini menunjuk tentang nilai hidup yang sudah dimiliki. Atau ini berbicara juga tentang identitas diri kita yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, posisi hidup yang dimaksudkan pada saat ini bukanlah sesuatu hal yang perlu kita sombongkan di dalam diri kita ini. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang perlu kita banggakan, perlu kita syukuri di dalam diri kita ini, bahwa identitas kita di hadapan Tuhan sudah jelas. Diri kita ini sudah memiliki harga. Diri kita ini sesuatu yang sudah berkenan kepada Tuhan, maka perlu kita berbangga dan perlu kita bersyukur di dalam kehidupan kita ini. Dan terpenting bahwa posisi hidup kita ini dimaksudkan untuk mendorong kita dan memberikan kita motivasi untuk tetap semangat, untuk tetap setia dalam mengiring dan dalam melayani Tuhan. Nah, inilah yang akan sama-sama kita renungkan saat ini, tentang bagaimanakah posisi kita di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita ini adalah milik Allah atau menjadi anak Allah di dalam diri kita. Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang Alkitab, dalam Alkitab seringkali kita menemukan kata seperti dipilih, diselamatkan, dikuduskan, dan dibenarkan. Nah, apa maksud ungkapan-ungkapan seperti ini dalam firman Tuhan? Ungkapan-ungkapan seperti ini yang disampaikan oleh firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah menjadi milik Allah.
Kita ini sudah menjadi anak-anak Allah di dalam diri kita ini. Dan kalau kita ini adalah orang yang sudah menjadi milik Allah, berarti kita harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita ini adalah anak-anak Allah, berarti kita adalah pewaris berkat-berkat Allah di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang perlu kita banggakan di dalam diri kita, bahwa Allah telah menebus kita sehingga kita menjadi miliknya. Allah telah menyelamatkan kita sehingga kita menjadi anaknya, yang memberikan penegasan bagi kita bahwa kita menjadi milik Allah, berarti kita harus mengabdi kepada Allah. Dan kita menjadi anak Allah, berarti kita adalah pewaris berkat-berkat Allah di dalam diri kita ini. Maka perlu kita harus sadari dalam menjalani hidup kita di dunia ini, bahwa hidup kita ini sudah menjadi milik Allah. Maka kita harus mengabdi kepada Allah. Dan hidup kita ini sudah menjadi anak Allah, berarti kita ini adalah pewaris berkat Allah. Sehingga semuanya ini akan terus mendorong dan memotivasi kita untuk setia mengiring dan melayani Tuhan di dalam diri kita. Dan yang kedua, bagaimanakah posisi kita di hadapan Allah? Yang kedua adalah memiliki pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, memiliki pengharapan yang pasti atau memiliki pengharapan yang jelas di dalam kehidupan sangat penting. Sebab tanpa pengharapan yang pasti, maka seseorang dalam hidupnya tidak akan pernah memiliki ketenangan. Jadi ketika seseorang belum memiliki pengharapan yang pasti, ketika seseorang di dalam hidupnya belum memiliki pengharapan yang jelas, maka dalam menjalani kehidupan setiap harinya, orang itu selalu berada di dalam keadaan yang tidak tenang atau tidak memiliki sukacita di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ingat, pengharapan itulah yang selalu memberikan kepastian hidup. Pengharapan itulah yang selalu memberikan semangat baru. Dan pengharapan itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang tenang dalam menjalani kehidupan ini. Jadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan itu bukan lagi sebatas berita, bukan hanya sebatas informasi yang disampaikan, tetapi pengharapan itu sudah nyata, atau pengharapan itu sudah menjadi milik di dalam kehidupan. Dan apa yang menjaminkan menjadi miliknya? Karena dikatakan bahwa hidupnya telah dibeli dan telah lunas dibayar melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Berarti dia sudah memiliki pengharapan yang pasti. Jadi saudara-saudara, bagi kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ingat baik-baik bahwa hidup kita ini sudah memiliki pengharapan yang pasti. Dan biarkanlah pengharapan yang pasti itu mewarnai perjalanan hidup kita di dunia ini, sehingga dalam menghadapi perjuangan, dalam menghadapi persaingan hidup, dalam menghadapi tantangan-tantangan apapun yang harus kita hadapi, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, dan kita tidak perlu bimbang di dalam diri kita. Sebab kita sudah memiliki pengharapan yang pasti yang dijamin melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita, dan pengorbanannya itulah yang menjadi jaminan pengharapan pasti di dalam kehidupan kita ini. Sebab firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menjalani hidup kita ke depan, bertindaklah, bekerjalah, melakukan setiap apapun yang menjadi kesibukan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai milik Allah. Sebab jelas firman Tuhan di sini berkata bahwa kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Maka ingat baik-baik, berarti kita ini sudah menjadi milik Allah.
Kita ini sudah menjadi anak Allah. Bahkan kita pun juga sudah memiliki pengharapan yang pasti dalam menjalani hidup. Maka tuntutan firman Tuhan di akhir ayat yang ke-20 ini berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah yang dimaksudkan di sini bahwa bukan kita hanya mengungkapkan puji-pujian lagu-lagu rohani kepada Tuhan, tetapi memuliakan Allah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, di mana kita mempersembahkan totalitas kita kepada Tuhan, dan kita pakai untuk melayani dan untuk mengerjakan misi Allah yang Tuhan telah percayakan bagi kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menutup renungan kita pada saat ini melalui doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur, berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, bahwa kebenaran firman-Mu datang kepada kami saat ini, bahwa kami ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki posisi yang jelas di hadapan Tuhan, bahwa kami ini sudah menjadi milik dan anak Tuhan, dan kami ini sudah memiliki pengharapan yang pasti di dalam diri kami. Kami tahu ya Bapa, bahwa hal inilah yang membuat diri kami ini berharga. Hal inilah yang membuat diri kami ini menjadi pribadi yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan sekaligus hal ini menjadi sebuah identitas di dalam diri kami ini. Dan itulah sebabnya Bapa, dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, kiranya kami selalu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami selalu hidup untuk mengabdikan diri kami kepadamu, supaya pengorbanan Kristus di dalam diri kami ini tidak menjadi sia-sia, melainkan benar kami mempergunakannya, bahwa hidup kami ini adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus terus mengajari kami melalui firman-Mu, sehingga dalam menjalani hidup kami ke depan, kami selalu terus mengingat firman-Mu, dan supaya ketika kami mengingat firman-Mu ini, kami selalu hidup berkenan, kami selalu hidup memuliakan, dan kami selalu hidup melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa, mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas mereka. Bapa di dalam surga, lindungi supaya mereka semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat dalam seluruh langkah kehidupan. Memberkati dalam setiap langkah kehidupan, melalui kesibukan, melalui pekerjaan dan usaha. Tuhan nyatakan anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu, supaya mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami terus mengingat jemaat-Mu dalam proses pemulihan. Tuhan sembuhkan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Engkau yang memberikan solusinya, dan Tuhan tolonglah mereka sehingga apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan hidup mereka, ajarlah mereka Tuhan untuk selalu dekat kepadamu, melangkah bersama dengan Tuhan, sebab hanya dengan demikianlah maka mereka terus melihat bagaimana Allah bekerja secara sempurna di dalam kehidupan. Tolonglah setiap umat-umat-Mu dalam menjalani hidup ke depan, untuk terus bertumbuh di dalam iman pengharapan kepadamu, sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan benar-benar dibaktikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa hidup kami seutuhnya dalam genggaman tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, dan Tuhanlah yang memeliharakan kami, sehingga dalam menjalani hidup kami ini, kami yakin dan percaya bahwa kami selalu dalam lindungan-Mu, menikmati keadaan selamat, dan selalu menikmati berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam,
Tuhan Yesus memberkati dan shalom.